Selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Rosi dan malam ini giliran saya Tifal Solesa yang akan memandu diskusi. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel dan Iran terus meningkat. Dampaknya pun semakin meluas. Jalur pasokan energi dunia mulai terganggu, harga minyak melonjak dan ekonomi global ikut terguncang. Malam ini kami mengundang salah satu warga negara Indonesia yang ikut dievakuasi dari Iran. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, Zulfan Lindan. Juga bergabung bersama kami pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan. Bapak-bapak sekalian selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah datang dalam diskusi kali ini, terutama Anda yang sekali lagi kami undang, Pak Zulfan, karena baru datang dari Indonesia bersama dengan warga negara lain, total 22 waktu itu yang bergabung dalam kloter awal keberangkatan dari Iran ke Indonesia, baru datang dari Iran. Anda dalam berbagai kesempatan sudah menjelaskan prosedurnya, proses tahap demi tahap saat pemulangan Anda bersama dengan rombongan dari Iran ke Indonesia. Tapi yang mau saya tahu juga begini, orang awam berpikir bahwa kondisi perang itu mencekam, menegangkan, menakutkan, mengerikan dan sejenisnya. Saat Anda mengetahui keadaan saat itu di tanggal 28 Februari saat konflik itu pecah. Saya mau tahu nuansa kebatinan apa yang Anda rasakan saat itu. Kalau bagi saya ya, bagi saya bukan persoalan perangnya. Bukan persoalan ada bom gitu ya, atau rudal. Yang mencekam buat saya adalah pembunuhan terhadap Ali Khamenei dan keluarga ya. Nah, itu membuat saya agak terganggu tuh, kebatinan, batin saya terganggu. Apalagi setelah melihat subuh hari, orang-orang turun ke jalan itu jutaan di Medan Engkelab, itu semacam Monasnya kita ya, itu jutaan. Ya pertama kita nggak tahu apa ini, kenapa turun ke jalan, karena kan masih subuh. Tidak diberitakan meninggalnya, terbunuhnya Sayyid Ali Khamenei kan. Baru kira-kira 1 jam di depan TV itu ada tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Telah syahid Ali Khamenei. Dan Anda di situ menangkap, oh ini kayaknya bakal besar nih. Ya, jadi ini udah nggak main-main. Kan saya pergi ke masjid, sholat subuh, di situ udah kumpul juga ratusan ribu orang. Pokoknya berteriak, mampus Amerika, mampus Israel, dengan bahasa Iran itu kan mahabrar Amerika, mahabrar Israel kan gitu. Berarti ini walaupun slogan seperti itu setiap hari, mulai anak kecil sampai orang tua udah setiap hari. Tapi ini sangat mencekam. Ya, jadi kita berpikir ini udah serius. Kemudian muncul 3 ulama mengeluarkan fatwa, ya, bahwa kita akan meneruskan perang ini tanpa henti. Mereka yang memulai, tapi kendali berhentinya dari kita, bukan mereka katanya. Jadi mereka salah, itu kata beberapa ulama itu. Dan nuansa kebatinan Anda itu sama juga dirasakan oleh warga negara kita yang lain, warga negara Indonesia kita yang lain yang ikut pulang ke Indonesia 22 orang beberapa itu. Beberapa. Ceritanya gimana ke Anda waktu itu? Mereka bilang ini bakal panjang ini. Kita bertahan di sini atau kita pulang. Sampai mereka mengajak saya evakuasi mandiri. Ya kan? Evakuasi mandiri tanpa lewat kedutaan. Oh ya. Tapi menghubungi konsulat, boleh nggak kalau ada upaya untuk evakuasi mandiri? Itu permintaan tanggal berapa, Pak? Meminta evakuasi mandiri? Hari Selasa itu, tanggal berapa itu ya? Saya lupa. Kita tanggal 3 lah. Tanggal 3. Nah, oke, kata konsulat boleh. Nanti kami kasih surat, kan gitu. Rupanya ada dari Kemenlu ada surat ke KBRI. Tanggal 4 ada form evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lewat KBRI. Ya, beberapa orang mendaftar, itulah 32 orang mendaftar. Karena mereka bingung kan. Kalau biasa di politik kan
nggak masalah kan. Tapi kalau pelajar, ibu-ibu yang bekerja di sana tentu nggak, penerimaannya tuh berbeda sama kita kan gitu. Jadi mereka segera tanda tangan, ayo ikut pulang. Oke, singkat cerita pemulangan dan saat proses pemulangan itu lewat Azerbaijan ya Pak ya. Iya, lewat. Nah, sepanjang perjalanan 10 jam itu, koreksi kalau saya keliru, selama perjalanan panjang itu menuju ke Indonesia, ketakutan itu masih ada atau tidak? Atau ya udah memikirkannya oke kita akan pulang, kita akan kembali ke Ya, Indonesia. nggak ada lagi itu. Udah happy-happy di bis 10 jam itu. Padahal di bukit kanan, kalau kita dari Iran kan kanan landai, sawah, peternakan. Kiri itu kan bukit, semacam gunung tapi nggak tinggi banget. Nah, ya kan, disitulah rudal-rudal itu disimpan. Berikut penangkis rudal kan. Nah, jadi memang kita nggak kasih tahu lah sama kebanyakan itu karena takut nanti salah nggak siap mereka menerima itu kan. Jadi kita yang tahu beberapa orang diam aja. Nah, jadi perjalanan itu bagi sebagian yang diungsikan, dievakuasi itu mencekam, tapi sebagian enggak. Gitu. Itu kan warga negara Indonesia. Tapi kalau yang saya pengen tahu juga soal kondisi warga negara Iran yang Anda lihat. Oke, saat konflik itu pecah tanggal 28 Februari, mereka berkumpul menyuarakan sikap mereka atas serangan yang dilakukan AS bersama Israel itu. Tapi apakah dari mereka yang Anda lihat, yang Anda ketahui, ada juga warga negara Iran yang pengen keluar dari negaranya, melindungi dirinya atau apapun itu alasannya? Ya, nggak ada. Karena bersama-sama kita itu, kita di imigrasi Iran itu tidak melihat yang menyeberang ke Baku itu, ke Azerbaijan itu ada warga negara Iran, nggak ada. Jadi aneh juga ini buat saya. Tidak ada mereka yang mau keluar dari Iran. Alasannya? Ya, alasannya mereka udah siap. Sudah siap apapun risikonya membela negara, membela pemimpin mereka. Jadi aneh lah kalau kita lihat ya, rakyat Iran tuh saya rasa memang aneh. Dalam pengertian aneh positif ya. Jadi mereka kalau ada bom itu malah mereka nonton. Dan setelah itu tidak lari. Jualan lagi, cari taksi lagi, ke masjid. Jalan lagi. hidup normal saja? Normal aja. Udah terbiasa itu. Udah terbiasa. Saya pikir ini kewat juga negara ini kan, rakyatnya seperti ini. Jadi kalau kumpul mereka sebentar, kumpul perlu 1 juta sebentar kumpul. Karena masjid itu kan kalau kita di sini 2 baris sembahyang. Kalau di sana biasa itu 50.000, 100.000 biasa. Jadi kalau mau ngumpulin 1 juta itu gampang. Mau bikin revolusi itu gampang. Masjid dikomando selesai. Oke. Nah. Mungkin di rakyat Iran, Pak Antoni, biasa-biasa saja. Tapi yang bikin dakdikduk adalah warga global, warga dunia. Tak terkecuali kita di Indonesia. Dampak dari konflik yang sudah pecah lebih dari 1 minggu ini. Bahkan mau masuk ke minggu kedua. Anda pribadi, oke, secara umum kita paham apapun eskalasi global itu akan berpengaruh pada ekonomi di negara manapun termasuk kita. Tapi Anda terbayang nggak bahwa kondisinya akan sedemikian tinggi eskalasinya dan efeknya bakal sebesar ini, sedalam ini? Iya, sebelum mendengar ini Mas Julvan mengatakan bahwa mereka rakyat Iran atau pemerintahan Iran itu sudah siap untuk perang jangka panjang. Dengan segala risikonya itu? Dengan segala risiko. Itu waktu saya membagi dampak perang Iran ini kepada 3 kategori. Pertama adalah dampak terbatas, konflik terbatas. Konflik terbatas itu saya perkirakan 1-3 bulan. Ya, lalu kemudian ada medium 3-6 bulan dan kemudian konflik berkepanjangan, yaitu lebih dari 6 bulan. Nah, kalau ini lebih dari 6 bulan, 1-3 bulan saja kita punya dampak terhadap kita punya ekonomi ini sudah sangat besar sekali, khususnya terhadap fiskal. Karena kita punya fiskal ini sangat rentan sekali. Pertama, bahwa defisit saat ini dirancang 2,68%, sudah mendekati 3%. Artinya apa? Artinya ruang fiskal itu sudah tidak ada lagi, sudah sangat sempit sekali gitu.
Dan risiko dari fiskal itu tanpa perang pun akan melewati 3%. Ya contohnya adalah kalau seandainya penerimaan negara tidak terrealisasi. Kemungkinan tidak terrealisasi sangat besar karena penerimaan Januari dan Februari itu baru 11,4% dari total. Nah berarti diperkirakan dengan rasio yang historical itu kurang lebih mungkin 90% yang kita bisa tercapai. 90% shortfall jadi 10%. Nah dengan shortfall 10% itu artinya defisit kita bertambah 0,5% tanpa ada pengurangan belanja. Itu dalam kondisi tidak ada perang. Dalam kondisi tidak ada perang. Kalau ada perang seperti sekarang? Kalau ada perang seperti sekarang maka harga BBM di dalam negeri itu akan naik. Harga energi akan naik. Dan sekarang sudah naik. Kalau internasional sekarang sudah mendekati lagi $100 per barel. Nah berarti itu akan menambah tadi sudah 3,18%, perhitungan saya belum kalau PDB juga tidak tercapai itu bisa 3,5%, dan kalau perang ini dampaknya itu bisa bertambah lagi sekitar 0,4% dampak dari subsidi. Jadi ini bisa mendekati 4% kita punya defisit. Nah bagaimana mengatasi itu gitu? Kalau dengan perang minimal itu kenaikan subsidi itu 0,4% kalau saya lihat. Sehingga masalah mitigasinya sekarang yang jadi PR. Karena dari beberapa negara sudah memberikan reaksi, bahkan mengeluarkan kebijakan atas efek dari perang ini terhadap perekonomian mereka. Masalah energi, stok cadangan minyak mereka dan semacamnya. Saya ambil contoh di Filipina saja, bahkan sesederhana mengurusi waktu bekerja dari kantor pun diatur untuk menekan penggunaan minyak itu tadi yang pasti akan berpengaruh pada stok. Yeah. Kemudian Singapura, Uni Eropa juga sudah mengeluarkan sikap dengan harapan ini bisa di stop. Apalagi Uni Eropa kebutuhan untuk impor bahan bakar minyak lebih tinggi, dengan posisi mereka yang terdampak perang ini pun juga akan ngaruh ke warganya. Kalau di kita mitigasinya menurut Anda sudah cukup kuat atau malah kebalikannya? Nah ini mitigasinya kita belum melihat sampai sejauh mana bahwa mereka bisa menyiapkan mengurangi risiko-risiko, bisa membuat masyarakat menjadi lebih tenang dan bisa menyediakan jaring pengaman sosial atau apapun namanya itu, bisa mengurangi BBM dan sebagainya. Ya kita ada bahwa Presiden sudah mengatakan segera untuk jalankan konversi LPG ke kompor listrik, tapi itu kan jangka panjang gitu. Itu yang sederhana itu seperti kayak di Filipina itu belum terjadi gitu. Bahkan kalau kita bicara mendengar dari Menteri Keuangan bahwa kita ini masih aman dan dijamin bahwa sampai dengan Lebaran ini tidak akan ada kenaikan harga gitu. Tentu saja terkait BBM yang bersubsidi gitu. Kalau BBM non subsidi ya memang sudah naik gitu. Tapi masalahnya bukan hanya 1 bulan ini, masalahnya sampai berapa lama ditahan. Kalau yang tadi sebulan pun berapa menaikkan itu harga itu. Nah menurut saya pertama adalah bagaimana mitigasi risiko terhadap kita punya APBN. Dan kedua adalah bagaimana pengurangan untuk pengiritan penggunaan dari BBM itu sendiri. Gitu. Nah sehingga kalau yang mau kita gali lagi lebih dalam nanti, perang AS Israel versus Iran yang masih intens, eskalasi masih tinggi sampai dengan detik ini, memicu ketidakpastian global yang makin tak terbendung. Sebetulnya posisi Indonesia ini yang disebut oleh Pak Presiden Prabowo harus siap dengan segala ketidakpastian itu. Sudah betul-betul siap? Sudahkah kita betul-betul kuat menghadapi ketidakpastian global ini?